Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ade Komariah dengan NIM MB20222036. Mata kuliah Tata Kelola Rantai Nilai Bisnis. Di sini saya akan mencoba memaparkan mengenai rantai pasok beras di Kabupaten Lebak. Rantai pasok adalah sebuah rangkaian atau jaringan perusahaan yang bekerja secara bersama-sama untuk membuat dan menyalurkan produk atau jasa kepada konsumen akhir. Rangkaian atau jaringan ini terbentang mulai dari penambang bahan mentah atau bagian hulu sampai retail atau konsumen akhir atau bagian hilir. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan terkait mengapa saya memilih tema yang lebih spesifik untuk produk pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor dominan perekonomian dan sangat memegang peran penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi penting untuk kemajuan perekonomian di Indonesia, khususnya Kabupaten Lebak. Dalam pengaplikasian manajemen rantai pasok beras di Kabupaten Lebak ada 5 komponen jaringan. Yang pertama, tingkat petani atau bisa kita sebut supplier. Petani adalah yang mengawali rantai pasok beras ini dan sudah pasti petani memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Yang kedua, tingkat penggilingan padi atau bisa kita sebut manufaktur. Kegiatan pengolahan gabah menjadi beras hingga pengemasan dilakukan di penggilingan padi. Yang ketiga, tingkat pedagang beras atau bisa kita sebut distributor. Pabrik penggilingan mendistribusikan beras ke pedagang besar, yakni beberapa daerah sekitar Kabupaten Lebak menjadi prioritas dan beberapa daerah di luar Kabupaten Lebak. Yang keempat, tingkat pedagang kecil atau bisa kita sebut retail. Pengecer melakukan pemilihan pasok beras melalui pedagang besar maupun langsung ke penggilingan. Yang kelima, tingkat masyarakat atau bisa kita sebut konsumen akhir merupakan anggota rantai pasok beras yang terakhir dan menjadi tujuan akhir rantai pasok. Dalam suksesi rantai pasok beras ini ada beberapa faktor yang harus didukung dan ada pula yang harus dihindari agar di kemudian hari tidak terjadi namanya kekurangan pasokan. Dari banyaknya permintaan ketelitian dalam menentukan alur 5 komponen yang sebelumnya sudah disebutkan, harus benar-benar diperhitungkan tingkat keberhasilannya. Ada beberapa kendala yang harus diperhatikan. Yang pertama, ketidakpastian permintaan. Ini disebabkan karena kebijakan pemerintah di setiap daerah berbeda-beda. Yang kedua, ketidakpastian pasokan. Biasanya disebabkan karena hasil panen tidak serentak. Yang ketiga, lama pengiriman. Proses ini pun disebabkan oleh infrastruktur di daerah masing-masing kurang mendukung. Yang keempat, kualitas bahan baku. Dalam hal ini hanya permasalahan memilih bibit dan kualitas produksi yang harus dijaga sesuai prosedur. Yang kelima, pendapatan per kapita. Ini juga mampu menjadi acuan daya beli masyarakat dan dapat menjadi bahan referensi untuk menentukan dari tingkat pedagang besar dan kecil. Jadi kesimpulannya, pasokan beras yang ada di suatu daerah itu tidak harus selalu dipenuhi oleh daerah tersebut, karena dari daerah lain pun mampu memberikan pasokan beras untuk di daerah kita sendiri. Adapun kegiatan rantai pasok beras ini bisa berjalan dengan baik, harus didukung oleh beberapa kebijakan pemerintah daerah maupun pusat, agar beberapa kendala yang harus diperhatikan dapat diminimalisir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.